Berbicara mengenai perawatan diri bukan hanya sekedar tentang penampilan. Seringkali merawat diri diidentikan dengan memakai skincare atau pergi ke salon. Padahal merawat diri lebih dari itu, karena penting untuk kesehatan fisik dan mental. Perawatan diri berarti mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan. Banyak orang, terutama wanita, cenderung mengutamakan orang lain. Misalnya saja anak, pasangan, orang tua, teman, bahkan hewan peliharaan. Tak jarang hal itu membuat mereka lupa untuk merawat dirinya. Bahkan ada yang merasa aneh bila harus melakukan perawatan karena terbiasa merawat orang lain. Jadi sudah waktunya setiap orang untuk memandang perawatan diri secara berbeda dan coba melakukannya walau terasa canggung. Jika seseorang tidak merawat dirinya dengan baik, tubuh akan memberitahu dengan cara yang negatif. Perawatan diri berarti meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri. Perawatan diri penting dilakukan khususnya bagi yang mengalami stres kronis, karena dapat merusak kesehatan. Stres juga lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, penambahan berat badan, masalah tidur, sakit emah, depresi, diabetes, dan penyakit jantung. Perubahan fisiologis akibat stres berkepanjangan diperparah oleh pilihan buruk yang dibuat saat berada di ujung tanduk. Tak jarang, orang bereaksi atas stresnya dengan melakukan aktivitas yang membuatnya mati rasa. Misalnya, memilih menghabiskan banyak waktu di depan layar gadget, makan junk food. Semuanya berkontribusi pada obesitas dan penyakit. Selain itu, stres juga memicu kurang tidur, yang akhirnya membuat seseorang merasa tidak bahagia. Daripada menyerah pada pendekatan untuk mengelola pemicu stres dalam hidup, perlakukan diri dengan cinta, rasa hormat, dan kebaikan. Lakukan dengan disiplin. Langkah pertama untuk memulai rutinitas perawatan diri adalah meluangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak. Temukan aktivitas yang memberi kedamaian dan ketenangan batin. Ini akan memungkinkan seseorang melepaskan diri dari stres dan berhubungan dengan kebutuhannya. Latihan menghilangkan stres akan menenangkan pikiran, menyeimbangkan hormon termasuk kortisol atau hormon stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan otak. Berikut ini tips merawat diri tanpa perlu keluar rumah. Yang pertama, tonton tayangan kesukaan kalian tanpa mengajak orang lain. Kenapa? Karena kita perlu memperhatikan dan menunggu persetujuan mereka tentang pilihan film, lokasi menonton, atau bahkan makanan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Sekarang, ambil sedikit waktu untuk dirimu sendiri dan tonton tayangan kesukaan kalian tanpa mengajak orang lain. Jadi biarkan diri kalian bebas dan tenggelam di dalam cerita yang kamu tonton. Yang kedua, mendengarkan musik.
Musik dipercaya bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan juga kesehatan fisik. Manfaat seperti itu berguna ketika masa isolasi diri dalam pencegahan penyebaran virus corona. Mendengarkan musik akan mempengaruhi hormon dan fungsi kognitif. Kekuatan musik berkaitan erat dengan emosi ketika mendengarnya dan bisa meredakan stres secara efektif. Selain meredakan stres, manfaat lain dari mendengarkan musik yakni bisa menjadi sarana meditasi dan membantu pikiran kalian tetap fokus. Musik juga mampu memberikan efek pada fungsi fisiologis, di mana memperlambat denyut nadi dan detak jantung. Nada dan ritme musik dipercaya dapat menurunkan tekanan darah, denyut jantung, dapat meningkatkan kemampuan mengingat, belajar, dan berpikir. Musik juga bisa menjadi alternatif terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan emosional. Siapa sangka menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara yang begitu menyenangkan. Tips yang ketiga adalah merawat diri sendiri dengan berolahraga, yang merupakan salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Olahraga yang dilakukan akan membantu tubuh kalian menghasilkan hormon endorfin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Itu artinya melakukan olahraga secara rutin perlu dilakukan sebagai salah satu langkah perawatan diri. Menjaga kebugaran fisik tidak harus dengan menjadi anggota gym atau pusat kebugaran tertentu. Kalian hanya perlu sepasang sepatu dan pakaian yang nyaman untuk mulai berlari atau berjalan setiap hari. Atau kalian bisa melakukan olahraga sendiri di rumah. Tips yang keempat, dengan membaca buku. Membaca buku selama ini diketahui dapat membuat pembacanya menjadi berwawasan lebih luas dan lebih pintar. Namun nyatanya, rutin membaca buku juga memberi manfaat terhadap kesehatan tubuh kalian. Apa sajakah itu? Yang pertama, mempermudah membaca pikiran dan perasaan orang lain. Sebuah studi menunjukkan bahwa menikmati bacaan sastra dapat membantu memperkuat kemampuan kalian untuk membaca pikiran. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Science ini menunjukkan bahwa membaca karya sastra seperti fiksi dapat memupuk keterampilan yang dikenal sebagai teori pikiran, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, membuat rileks. Sedang stres, ambillah sebuah buku novel. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa membaca adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi stres, bahkan mengalahkan aktivitas seperti mendengarkan musik, menikmati secangkir teh atau kopi, dan berjalan-jalan. Yang ketiga, dengan membaca menjaga otak tetap tajam. Penelitian yang diterbitkan di jurnal neurologi menunjukkan bahwa rajin membaca buku membantu menjaga otak kalian tetap tajam bahkan ketika usia kalian menua. Penelitian tersebut menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan perangsang mental seperti membaca di kemudian hari dalam hidupnya mengalami penurunan daya ingat lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Yang keempat, dengan membaca mencegah penyakit Alzheimer. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences pada tahun 2001, orang dewasa yang hobi melakukan aktivitas terkait otak seperti membaca atau bermain teka-teki cenderung jarang memiliki penyakit Alzheimer. Tips merawat diri selanjutnya adalah dengan meminum teh. Apakah kalian merupakan salah satu penggemar teh? Seperti yang kita ketahui, teh memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan dan kecantikan. Inilah mengapa para ahli menyarankan kalian untuk mengonsumsi 3 cangkir seduhan daun teh setiap hari dan minum segera dalam waktu 20 menit setelah diseduh. Teh dapat mencerahkan kulit dengan meningkatkan sirkulasi darah. Teh juga dapat menjadi anti penuaan. Antioksidan yang ditemukan dalam teh dapat membalikkan kerusakan akibat radikal bebas untuk membantu mencegah garis-garis halus. Jadi, apapun stresor kulit seperti asap rokok, asap kendaraan, atau sinar matahari, teh dapat melindungi kulit kalian menjadi lebih baik. Teh juga bisa membantu kalian tidur. Jika kalian memiliki masalah insomnia, cobalah teh melatonin. Ya, melatonin sendiri adalah hormon yang dapat membuat kalian tertidur. Jadi, semakin banyak melatonin yang dikonsumsi akan semakin membantu memperbaiki kualitas tidur. Kalian juga bisa mencoba minum teh chamomile dan lavender sebelum tidur. Kedua jenis teh tersebut dapat membantu tubuh lebih santai. Tips perawatan diri yang terakhir adalah dengan membuat kerajinan tangan. Bagi kebanyakan orang yang merasa sangat kewalahan dengan tuntutan yang tak ada habisnya dari dunia digital, membuat kerajinan tangan dianggap sebagai kegiatan anti-stres. Di samping kegiatan lain seperti mewarnai untuk orang dewasa dan meningkatkan minat memasak dari nol dan berkebun di rumah. Kata ahli psikologi terkenal, membuat kerajinan tangan memungkinkan kita untuk masuk pada keadaan mengalir, yaitu sebuah kondisi keseimbangan yang sempurna antara keterampilan dan tantangan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.